Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab requestan dari Agus Ismunandar Saputra. Katanya bahas Core Bank. Oke, kita akan coba untuk ulas lagi untuk Core DAO. Jadi sebelumnya, ini kita pernah post ya, 3 minggu yang lalu teman-teman. Kita pernah post, saya bikin judul agak kontroversial, saya agak curiga dengan Core DAO. Jadi responnya lumayan, 1.000 viewers ya, dan komentarnya juga panas-panas teman-teman. Ini banyak yang komen ya, katanya saya sarankan belajar lebih banyak tentang core bank. Terus lo banyak yang sudah cuan dari core bro, termasuk saya. Saya udah kenal kripto dari Bitcoin baru netes. Menurut saya core bagus kok, ada hal yang belum dipahami. Buset, investor Kordau pada kaum halu, bla 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 bla. Terus saya mining core udah 2 tahun, gratis dapat 300 core giveaway. Telat, iya bang, nggak ikut mining, sok pinter. Terus Bitcoin belum centang biru bro, padahal sudah 15, ya banyak lah komentatornya teman-teman. Jadi it's okay teman-teman. Kalau kalian punya pendapat lain soal analisa di video ini, silakan tulis langsung di kolom komentar berdasarkan analisanya. Yuk kita sama-sama belajar, sama-sama kita open minded sama segala informasi yang baru. Aku mau disclaimer bahwa video ini itu nggak punya intensi apapun, tidak menjelek-jelekan ataupun coba buat ngefak ya. Jadi video ini murni berdasarkan perspektif saya pribadi, berdasarkan knowledge dan juga pengalaman yang saya punya di market. Jadi kalau teman-teman nggak setuju, ya silakan-silakan aja, nggak ada yang larang. Oke, kita akan coba bahas untuk core seperti apa kondisinya hari ini. Nah, kalau teman-teman ada yang nonton video saya yang 3 minggu lalu, waktu itu posisi core itu masih di kisaran 2000-an CMC ya, karena dia baru listing. Dan sekarang udah lumayan terjadi peningkatan. Hari ini core meningkat, peringkatnya ada di kisaran 183%. Watchlistnya cukup banyak, 26.000 teman-teman. Dan harganya hari ini ada di kisaran Rp30.000. Ya, di sini pun juga informasi-informasinya semakin lengkap, beda dengan yang kemarin. Di video yang kemarin itu informasinya masih benar-benar belum lengkap karena dia juga baru listing atau baru tercatat di CMC, Coin Market Cap. Dan sekarang kita udah bisa lihat gimana supply dari Cordao. Dia punya supply 21 miliar token. 2,1 miliar token, teman-teman. Dan yang sudah listing itu baru sekitar 65 juta token atau coin core ya. Dia udah listing lumayan 65 juta, baru 3% dari total supply yang bisa beredar. Dan core ini itu membawa semangat dari Satoshi. Kalau kita lihat dari beberapa data menunjukkan bahwa core ini punya ya sesuatu yang mirip, mungkin nggak identik sama Bitcoin. Ya, Bitcoin itu punya supply sekitar 21 juta koin saja. Dan sekarang yang sudah listing itu sekitar 19 jutaan Bitcoin ya. Jadi ada angka 21-nya. Sementara Core itu 2,1. Jadi ada 21-nya lah. Jadi kurang lebih agak identik. Kalau kita lihat juga dari segi pasar hari ini, Core bisa diperdagangkan di banyak exchange. Beda seperti video yang kemarin. Dia bisa diperdagangkan di OKX, Huobi, Bybit, Get.io, dan banyak sekali exchange yang memperdagangkan token ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari segi informasi di bawahnya juga udah makin lengkap. Ya, Core sendiri itu berfokus di Web3. Dia menggunakan semangat konsensus yang bernama Satoshi Plus, di mana Satoshi Plus ini mengkombinasikan ya antara delegate mining Bitcoin dengan delegate proof of stake. Jadi dia coba mengkombinasikan proof of work dan juga proof of stake. Kalau kita lihat dari segi informasi yang lebih lanjut, nah sebelum kita masuk, kita lihat dulu ya Bitcoin. Ini white paper dari Bitcoin, teman-teman. Bitcoin ketika diluncurkan, dia punya satu misi, teman-teman. Dia ingin provide solution, yaitu orang-orang bisa mendapatkan kepercayaan, ya, mendapatkan
mendapat kepercayaan ketika mereka bertransaksi tanpa lewat pihak ketiga. Jadi Bitcoin ini berusaha buat menengahi masalah peer to peer. Contoh kita mau transaksi ke bank, itu kan kita butuh yang namanya perusahaan pihak ketiga, yaitu bank. Ya, bank yang bakalan menyalurkan duit kita ke teman yang mau kita transfer. Nah, Bitcoin itu diciptakan untuk menengahi itu semua. Jadi dia bisa dibilang menggunakan pihak ketiga, tapi dari validator. Jadi validator ini banyak mata teman-teman, dan sifatnya itu sangat-sangat secure. Orang-orang nggak tahu saya melakukan transfer ke orang lain. Kita cuma bisa lihat untuk yang namanya mereka punya alamat ya. Kita cuma bisa lihat alamatnya, tapi tidak bisa melihat kepemilikannya. Jadi itu fungsi dari Bitcoin yang mereka tulis di white paper mereka ketika pertama mereka rilis. Jadi ini adalah sebuah terobosan baru. Mereka tentunya berbasiskan proof of work, di mana proof of work itu berarti kita harus memiliki, kalau kita mau melakukan validasi transaksi, kita membutuhkan alat yang namanya ya VGA yang kuat teman-teman. Komputer yang kuat lah sistemnya. Jadi di komputer ini bakalan memecahkan algoritma matematika yang sangat rumit. Ya, ketika kita sudah berhasil memecahkan algoritma tersebut, sehingga dalam hal ini kita bisa memvalidasi transaksi setiap orang yang menggunakan Bitcoin, kita dapetin reward. Jadi istilah mining di Bitcoin itu sebenarnya adalah validator ya, sebagai seorang validator yang ketika dia berhasil dia dapetin imbalan berupa Bitcoin. Jadi bukan nambang seperti nambang emas dan lain-lain. Nah, apa hubungannya? Jadi CoreDAO sendiri dia punya aplikasi yang mereka sebut sebagai mining app, teman-teman. Namanya Satoshi. Teman-teman bisa download di Play Store. Setelah aku pelajari, aku cek-cek, ini sebenarnya bukan aplikasi mining. Ini aplikasi airdrop. Ya, aplikasi airdrop, ya tentu saja. Orang-orang bilang kalau kita bisa melakukan mining di HP, tapi semua itu bullshit. Itu nggak benar, teman-teman. Ada yang bilang ini mining, cloud mining. Ya, cloud mining itu bukan dia mining, bukan dia memvalidasi transaksi, bukan. Cloud mining itu ya kayak airdrop. Kita klik-klik gitu dalam 24 jam misalkan, nanti kita dapat beberapa koin. Kalau udah cukup jumlahnya kita bisa withdraw. Yaitu sebenarnya adalah salah satu cara membagikan airdrop aja. Jadi bukan arti mining atau validasi transaksi yang seperti awal perilisan dari Bitcoin. Jadi itu ada miskonsepsi yang cukup menyesatkan menurut saya dan perlu digarisbawahi, teman-teman. Now, bagaimana dengan komunitas CoreDAO? Kalau kita lihat sih dari komunitas Twitternya mereka udah naik lagi ya. Sebelumnya di video kemarin 3 minggu lalu komunitasnya sekitar 1,6 juta teman-teman. Sekarang udah 1,7 juta. Ya, congratulations. Dan sekarang kita lihat CoreDAO juga masih tetap aktif dalam hal membangun network mereka. Ya, mereka lagi coba buat koneksikan sama DeFi dan juga gaming on Core, teman-teman. Mereka juga baru aja rilis lagi Happy Airdrop Unlock, teman-teman. Ada airdrop lagi, banyak sekali airdrop, teman-teman. Terus mereka juga beberapa kali listing ya di OKX, mereka udah listing dan sekarang fitur stakingnya udah bisa dipakai di OKX. Jadi teman-teman yang punya OKX bisa lakukan staking di sana. Jadi ini ada banyak sekali event yang namanya airdrop dari core ini, teman-teman. Nah, ini dia proyek-proyek kerjasama sama perusahaan lain ya, atau proyek-proyek lain. Dan ini kita ada satu masalah. Ini lihat ya. Ini teman-teman bisa cek, ini ada tweet dari Tranches ya. Kami memberitahu tentang validator yang menggunakan nama dan logo kami di CoreDAO.org. Kami tidak menjalankan validator apapun di CoreDAO. Harap berhati-hati. Jadi ini ada orang yang mengaku sebagai validator yang menggunakan nama dari Tranches. Ya, ini si pemilik akun komplain, teman-teman. Jadi ya, ini tentunya bisa menjadi satu indikasi yang kurang begitu baik. Ini dia kasih postingannya. Kalau Tranches ini dikatakan sebagai apa namanya validator di CoreDAO. Kalau kita lihat di sini kita bisa mana ya? Kita bisa cek untuk validasi. Sorry, kita akan coba untuk cek mereka punya validasi itu bisa dicari di sini.
Nah, ini core scan. Di sini kita bisa temukan validatornya siapa aja. Jadi ini data-data atau daftar validator yang ada di CoreDAO. Jadi ini udah termasuk gabungan para miners dan juga para stakers. Di sini semuanya namanya tertulis teman-teman. Dan tadi ada satu akun yang komplain masalah namanya ternyata sama. Ya sebenarnya nggak terlalu parah-parah amat sih. Jadi itu sih yang mereka lakukan, dan sekarang mereka lagi coba buat provide Ethereum virtual machine untuk kompatibel di konsensus dari Satoshi Plus teman-teman. Jadi itu yang beberapa mereka kerjakan belakangan ini. Dan sempat juga di video yang terakhir aku kayak apa kritisi ya. Kenapa? Kenapa perusahaan ataupun project yang kita bisa bilang dengan follower banyak itu nggak ada centang birunya. Nah, kenapa? Saya sendiri juga nggak tahu. Dan banyak teman-teman yang di channel YouTube ini bilang, wah Bitcoin juga nggak ada centang birunya. Terus masalahnya apa? Bukan itu teman-teman, bukan itu ya. Jadi kita lihat teman-teman bisa perhatikan bagaimana CoreDAO ini punya banyak sekali followers di channel YouTube, di channel Twitternya. Ya banyak sekali followers. Jadi dengan followers yang banyak ini, tentunya kita harus bertanya-tanya, siapa yang follow project ini, teman-teman? Apakah mereka seorang investor? Jadi dari 1,7 juta ini apakah yang follow adalah investor atau mereka yang pengen dapetin airdrop? Nah, itu yang teman-teman harus kritisi sebagai seorang investor. Oke. Kalau kalian sebagai seorang miners ya bodo amat lah. Teman-teman bisa cuan kok. Download aja aplikasi dari Satoshi. Ini teman-teman mining, lakukan cloud mining, teman-teman cuan. Ya it's okay teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang memang niat buat invest, teman-teman harus yang namanya concern terhadap ini. Kita harus kritisi ini semua, teman-teman. Jadi aku kritisi itu di video yang terakhir. Makanya aku bilang, kenapa nggak ada centang birunya? Nah, kenapa? Jadi apa pentingnya centang biru di Twitter? Nah, ini yang teman-teman harus ketahui. Seperti yang diketahui bersama, centang biru disebut juga lencana verifikasi, merupakan lembar yang digunakan pengguna media sosial untuk menunjukkan visual bahwa akun ini benar-benar miliknya secara resmi. Kita akan coba untuk mungkin cek di berita Kompas aja kali ya. Kita akan coba, kenapa sih centang biru itu penting menurut saya? Ini menurut saya pribadi. Kalau teman-teman nggak setuju, ya it's okay teman-teman. Itu terserah teman-teman. Jadi centang biru ini digunakan untuk memverifikasi sih sebenarnya. Apakah sebuah proyek atau sebuah akun ini beneran nyata. Jadi biasanya centang biru ini harus melampirkan isi profil lengkap. Jadi artinya adalah orang yang mau mendaftar centang biru ini harus orang yang jelas. Ya, dia jelas, dia harus memberikan nomor telepon kalau ada apa-apa biar bisa dihubungi oleh pihak Twitter. Tentu saja akun centang biru ini akan memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi kita para investor yang mau invest di sebuah project. Lalu Bitcoin nggak ada centang birunya. Terus masalahnya di mana? Bitcoin itu biar kata dia nggak punya centang biru, timnya jelas. Teman-teman bisa akses di CMC. Ya, di sini ada orang-orang individual kontributor di Bitcoin. Ini orang-orangnya jelas. Ya, ini teman-teman bisa cek kok di CMC. Masuk ke menu lebih lanjut, di sini ada project info. Kemudian pilih yang tim. Di sini orang-orangnya jelas, developernya jelas semuanya. CoreDAO belum berani untuk terbuka. Ya, mereka kalau kita cek informasinya belum kita ketahui teman-teman. Artinya adalah bukan berarti CoreDAO ini scam, enggak juga ya. Tapi ini berbicara soal kepercayaan sebenarnya. Menurut saya pribadi, menurut saya pribadi. Oke, jadi itu klarifikasi saya di video ini. Kenapa bagi saya penting sekali akun Twitter yang resmi itu punya yang namanya centang biru. Meskipun itu terdengar sepele, tapi itu nyatanya memberikan kita investor itu kepercayaan lebih terhadap sebuah project. Oke, clear. Baru aja juga CMC baru meluncurkan artikel soal CoreDAO ya. Ini kita akan sedikit explain. Jadi saat ini mereka lagi coba buat turning complete untuk Ethereum Virtual Machine kompatibel di layer 1 blockchain daripada CoreDAO ini.
Ya, dia mencoba menggabungkan yang namanya proof of work dan juga proof of stake, teman-teman. Sehingga dia diharapkan bisa mengatasi masalah trilema yang ada di blockchain, yaitu scalable, decentralized, dan juga secure. Oke, jadi Bitcoin, Ethereum itu biasanya menyelesaikan masalah yang decentralized dan juga secure. Lalu ada satu masalah nih, kalau mereka dapat decentralized dan juga secure, mereka nggak bisa dapat scalable. Ethereum melakukan inovasi, yaitu membuat layer kedua. Ya, mereka sebut Zk Rollup. Di sana ada Matic, ada OP ya, Optimism dan kawan-kawannya itu banyak sekali. Jadi sehingga blockchain dari Ethereum ini lebih bisa di scale up lewat layar keduanya dia. Jadi ibaratnya teman-teman punya jalan utama di bawah, di atasnya ada jalan tol yang lebih cepat, yang lebih scalable, bisa ditingkatkan lagi sampai layer berikut-berikutnya. Jadi itu kurang lebih yang dilakukan oleh Ethereum. Dan CoreDAO sendiri, dia mengatakan bahwa masalah itu bisa diselesaikan dengan delegate untuk proof of stake. Ya, saya sendiri belum terlalu paham juga gimana maksudnya. Teman-teman, mungkin teman-teman yang paham boleh bantu tulis di kolom komentar seperti apa pendapat kalian. Oke, mereka berfokus dengan Web3 ya. Seperti yang kita tahu, Web3 adalah inovasi masa depan di mana internet itu bakalan lebih mudah diakses untuk semua orang, data-datanya pun juga lebih mudah diakses dan bisa dipantau oleh banyak orang, teman-teman. Sehingga kedepannya bakalan internet itu bakalan lebih secure, lebih aman karena banyak mata yang mengawasi. Ini kedepannya yang bakal mereka kerjakan. Terus yang kita harus lihat juga, yang kita harus cek, ini tim mereka ya. Kita udah bilang tim mereka itu anonimus. Mereka nggak mau menunjukkan jati diri mereka siapa. Terus juga core tokenomic. Ini tokenomic yang mungkin sangat penting untuk kita pantau kalau kita mau invest. Ya, yang biasanya aku hindari sebagai seorang investor di kripto yang suka gini adalah yang suka invest di project-project itu adalah berbicara soal, ya teman-teman tahu lah, airdrop. Airdrop ini sangat mengganggu menurut saya ya. Dia punya sharing untuk airdrop itu sekitar 25%. Jadi di sini dituliskan di tokenomicnya dia bakalan rilis seperempat dari total supply-nya dalam bentuk airdrop, teman-teman. Oke, pertama kali airdropnya bakalan dirilis di Februari 2023 ya. Kenapa ini bagi saya mengganggu? Karena airdrop itu kan ibaratnya koin gratisan. Mereka sharing ke market ya biar rame aja sih sebenarnya, volume transaksinya biar makin rame, biar adopsi makin banyak. Kenapa ini menurut saya bermasalah? Kalau teman-teman melakukan research di kripto ini, coba teman-teman cek deh. Silakan teman-teman cek yang suka mining, yang suka cari-cari airdrop. Token mana sih token-token airdrop yang harganya bisa naik tinggi? Coba teman-teman research. Pasti kebanyakan nyungsep. Pasti kebanyakan nyungsep. Itu mayoritas teman-teman. Itu udah bukan hal baru lah. Jadi itu yang teman-teman harus perhatikan untuk project CoreDAO ini. Sisanya sih bagus, 40 hampir 40% ya. Ini diberikan kepada para mining. Terus user tadi udah dalam bentuk airdrop. Ada kontributor juga. Jadi orang-orang yang di balik layar itu punya 15%. Terus ada reserve, ini buat cadangan. Itu ada 10%. Ada treasury juga. Ini mungkin dibagikan ya, di-sharing juga. Terus juga ada relayer reward. Ini sebagai apa ya namanya, direksi daripada project ini, teman-teman. Itu juga dapat bagian. Nah, CoreDAO teman-teman bisa perhatikan, mereka punya supply saat ini baru 3% aja yang listing. Ya, baru 3%. Ini baru, teman-teman. Dan ya itu, kalau teman-teman main ke coredao.org, di sini mereka tulis scalable, bisa ditingkatkan, secure, aman, decentralized. Ya, decentralized ya, artinya banyak banyak pihak yang mengawasi, teman-teman. Dan juga dia open untuk everyone. Ini gininya mereka, Twitter mereka punya berapa, Discord follower berapa, jadi seputar sosial media. Di sini mereka punya misi. CoreDAO's mission is building stronger and the most inclusive community in Web3. All are welcome. Udah dapat misinya? Misinya adalah membangun
ekosistem community yang inklusif dan juga kuat untuk Web3. Jadi fokus mereka adalah membangun komunitas. Oke, dan ternyata benar, komunitas CoreDAO ini sangat kuat. Buktinya ketika saya bikin judul, saya curiga dengan CoreDAO, itu saya langsung diserang. Jadi benar teman-teman, komunitasnya kuat. Oke, jadi itu. Joining the core growing ecosystem. Ini Satoshi Mining App. Teman-teman bisa dapetin airdrop lewat aplikasi Satoshi yang tadi sudah kita bilang. Kalau kita mau cek white paper mereka, ini kita bisa cek juga kok, teman-teman. Semuanya terbuka ya. Mereka saat ini lagi mengerjakan fokus di Web3 dan mereka lagi coba untuk menghubungkan Ethereum Virtual Machine dengan blockchain daripada CoreDAO. Itu sih yang mungkin kita bisa untuk perhatikan untuk saat ini ya. Jadi itu, bagaimana dengan price action? Nah, karena ada teman-teman juga yang di channel YouTube ini udah kasih saran, katanya kalau kita bahas altcoin, kita bahas juga dong Bitcoin, karena kan mayoritas altcoin ngikutnya sama Bitcoin. Bitcoin hari ini datanya agak mix teman-teman. Ya, dari data Binance menunjukkan Bitcoin baru diperdagangkan di harga 20.400. Kalau dari indeks, nah indeks ini cenderung lebih netral ya. Harga Bitcoin ada di kisaran 20.790 something. Terus kalau dari Coinbase, harganya hanya di kisaran 20.600. Jadi ada ketidaksinkronan harga Bitcoin sementara di market. Jadi kita akan ambil aja data yang mungkin di tengah-tengah, yaitu di kisaran 20.600. Anggaplah Bitcoin hari ini ada di kisaran 20.600. Lalu gimana kondisi CoreDAO? CoreDAO hari ini turun. Ini kita pakai chart OKX, nyungsep 3%, teman-teman. Udah turun 3% dan dia bergerak turun. Di video yang ini aku juga bilang bahwa ini kayaknya devnya udah pada keluar. Ya, ketika dia awal listing, CoreDAO langsung turun. Tapi langsung ditepis oleh salah satu komentator juga di channel YouTube ini, teman-teman. Waktu di video yang kemarin. Katanya Bitcoin juga baru listing itu ngedrop juga. Bener nggak sih? Kalau kita cek memang bener. Bitcoin awal listing itu langsung ngedrop. Ntar dulu kita pakai chart yang weekly. Kita zoom out. Kita akan lihat chartnya. Ini kita pakai, nah ini. Bitcoin di awal listing bener nggak ngedrop? Ini ya. Bitcoin awal listing sempat naik dikit. Tapi ngedrop. Down. Setelah itu Bitcoin rally bullish gila-gilaan teman-teman. Dan sampai harganya saat ini. Jadi kalau kalian mau compare sama posisi CoreDAO saat ini, CoreDAO bagaimana? CoreDAO baru awal listing langsung nyungsap, belum sempat naik. Tapi ada yang bilang, oh CoreDAO sempat di 30.000. Ya it's okay lah. Aku sendiri nggak dapat datanya. Tapi mungkin teman-teman lebih tahu lah. Itu. Kalau dari saya sendiri melihat ya seperti yang saya bilang tadi. Berapa banyak sih? Silakan teman-teman riset ya. Berapa banyak sih koin airdrop yang sustain, yang harganya naik? Nggak banyak teman-teman, nggak banyak. Silakan teman-teman riset. Jadi bagi teman-teman yang melihat video ini, kita akan bagi aspek dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah investor, yang kedua adalah airdrop. Kita bahas dulu bagi teman-teman yang memang fokus di airdrop. Kalau kalian cari airdrop, cari koin-koin gratis tanpa teman-teman keluar dana, silakan lakukanlah mining di aplikasi CoreDAO ini secara bebas ya. Teman-teman boleh mining, lakukan mining. Toh juga teman-teman nggak keluar uang kan, teman-teman dapat profit kan, ya saya turut berbahagia. Tapi buat teman-teman yang niat invest, please teman-teman research sendiri. Cari project token-token apapun yang banyak ngasih giveaway, airdrop ataupun reward staking yang nggak ngotak. Contohnya itu 90% atau 200% atau reward stakingnya 30%, 50%. Silakan teman-teman cek gimana nasib koinnya. Teman-teman akan tahu apa yang saya maksud. Oke, sekali lagi intensi video ini itu nggak ada menjelek-jelekan. Kita berbicara secara real dan juga berdasarkan experience saya pribadi. Jadi itu buat CoreDAO, kenapa harganya hari ini turun? Ya kebanyakan orang yang masuk ke sini
buat mining, app, mining cloud mining, buat cari airdrop. Ketika dia dapat cuan, mereka jual, pergi, bye-bye. Dan juga satu lagi fokus dari core DAO ini adalah membangun ekosistem yang kuat, teman-teman. Ingat, misinya adalah membangun ekosistem. Jadi no matters untuk harganya naik atau turun, bukan masalah. Yang penting komunitasnya kuat. Itu yang teman-teman harus kritisi sebagai seorang investor. Oke, clear. Untuk pergerakan harganya sendiri, secara teknikal kita melihat core DAO udah turun dari yang namanya descending channel. Ya, progresnya udah drop. Di sini dia breakdown. Dan sekarang posisinya dia berada di all time low. Apakah core DAO bakalan terus turun? Mungkin enggak. Mungkin akan ada posisi di mana core DAO bakalan naik lagi ke depannya. Mengingat Bitcoin juga hari ini turun. Ya oke lah, mayoritas koin pada turun. Tapi core DAO ini teman-teman harus note bahwa dia turun udah cukup dalam. Ya, kalau kita lihat dari penurunan kemarin ini udah pernah 40%. Kalau kita cek penurunannya dari 4 Maret sampai di 12 Maret. Jadi dalam beberapa hari saja ya teman-teman. Ini nggak butuh waktu lama, harga core DAO udah nyungsep. Sementara kalau kalian mau compare sama Bitcoin, dari 6 Maret ya, kita fair aja. 6 Maret, mana 6 Maret? Di sini. 6 Maret, Bitcoin baru turun sekitar 12-13%. Core DAO udah turun 40%. Kenapa? Ya sekali lagi alasannya adalah mereka yang udah dapat core, mereka staking atau mereka dapat airdrop, udah cukup, jual. Terus kabur, bye-bye. Jadi gitu. Jadi kalau teman-teman mau invest, please teman-teman research. Dan juga ya kalau kalian nggak setuju silahkan tulis di kolom komentar biar makin ramai teman-teman. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.